dan direndahkan sama orang yang melihat foto ini. Karena apa? Di pikiran kamu, pasti orang-orang bilang bahwa Aldi dulu boleh mengalahkan Fajri dengan mendapatkan perempuan yang dia cintai. Aku cuma mohon sama Papa, restui hubungan kita, Pak. Ya, Papa restui kamu. Pergi kamu dari sini. Kamu gak pernah berubah, Di. Kamu hanya selalu pikirkan tentang diri kamu sendiri. Mau ketemu siapa, kek? Mau nemenin siapa, kek? Bukan urusan kamu, kan? Kamu gak berhak untuk mengatur kehidupan aku. Tora, lari! Cepat! Hei! Kemana kamu? Masuk! Lepasin dia nggak? Kamu nggak berhak untuk mengatur kehidupan aku maupun Tora. Terserah kami dong mau berbuat apa. Diam kamu. Om, saya minta maaf, Om. Saya cuma pengen ketemu sama Desi aja. Diam kamu. Ma! Mama! Bu Lilis. Non Desi, Bu. Pak Aldi lagi marah-marah di ruang tamu. Desi! Cepet jangan sampai suami mama ini telepon bapaknya Tora. Cepetan, Ma! Halo? Fajri, anak kamu Tora lagi ada di sini. Dia baru aja bikin keributan di sini. Sekarang saya minta kamu datang ke sini untuk jemput dia. Sekalian saya mau bicara sama kamu. Tora. Pasti dia mau nemuin Desi. Dasar anak itu. Benar-benar gak sabaran. Saya mau bicara sama Tora. Tolong kasih teleponnya ke dia. Papa kamu mau bicara sama kamu. Halo, Pak. Pak, aku minta maaf ya, Pak. Aku cuma pengen ketemu sama Desi aja, Pak. Maafin aku ya. Kamu jangan kemana-mana. Papa kesana sekarang. Des, berapa kali Papa bilang sama kamu, kalau Papa nggak suka kamu berhubungan sama dia. Dan kamu masih berani juga ya kamu deketin Desi. Lihat aja, saya akan bikin pelajaran sama kamu. Mas Aldi, udahlah Mas, jangan marah-marah lagi. Mereka itu kan masih anak-anak, belum dewasa. Jangan dianggap serius, Mas. Kamu jangan belain mereka, Des. Mereka bukan anak kecil lagi. Kalau mereka salah, mereka harus dikasih pelajaran. Mana anak saya? Tora, kamu gak apa-apa? Berani juga kamu datang ke sini. Lihat kelakuan anak kamu. Sama persis seperti apa yang kamu lakukan dulu ke saya. Sama-sama gak bermoral. Sama-sama gak punya malu. Saya yakin orang seperti kamu nggak mungkin bisa mendidik anak dengan baik. Kamu aja brengsek. Makanya nggak heran kalau Tora sama brengseknya seperti kamu. Dulu, kamu sudah merusak hubungan saya dengan Lilis. Tapi kamu gagal. Dan sekarang kamu berusaha untuk ngancurin anak saya, Desi. Melalui Tora. Untuk melampiaskan dendam kamu. Kamu pikir saya takut sama kamu? Kamu tuh nggak lebih dari seorang pecundang. Cukup! Kamu nggak berhak ngomong gitu sama Om Fajri. Om Fajri jauh lebih baik daripada kamu. Kalau kamu mau marah, marah aja sama aku sama Tora. Tapi jangan sama Om Fajri. Lagian, aneh kamu. Orang saling mencintai salah. Beraninya kamu ngomong begitu sama papa kamu sendiri, Des. Kamu bukan bapak aku. Aku ini papa kamu. Sampai kapanpun aku tetap papa kamu.
Dan kamu, sekali lagi kamu deketin Desi, kamu saya laporkan polisi atas tuduhan penculikan. Dan siapapun yang berani membantu dia untuk deketin Desi, saya laporkan polisi. Ngerti kalian semua? Tora, Papa udah cukup dengar semua ini. Kita pulang. Selamat malam. Engkau mencuri hatiku, hatiku. Stop, engkau mencuri hatiku. Mimpiku, mimpi manis. Mimpiku, mimpi manis. Des, Mama itu benar-benar keterlaluan. Kenapa Mama diam aja melihat papanya Tora dimaki-maki sama suami Mama? Mama mikir dong, selama ini Mama udah dibantuin sama dia. Dan selama ini Om Fajri udah baik sama Mama. Tapi kayaknya seenggak-enggaknya aku tahu. Ya, karena Mama lebih mementingkan laki-laki itu dan merasa dia lebih berharga daripada anak Mama sendiri. Iya kan, Ma? Enggak, Des. Bukan begitu. Kalau bukan begitu, kenapa Mama diam aja? Kenapa, Ma? Kenapa Mama nggak belain aku, Tora dan bapaknya Tora? Aku ngerti, Ma. Kalau sekian lama, dengan pengorbanan yang begitu panjang, akhirnya Mama bisa bersatu lagi dengan suami Mama. Tapi tolong, Ma. Mama di sini nggak sendirian. Mama jangan mementingkan orang lain ataupun laki-laki itu aja, Ma. Mama hidup bukan cuma buat laki-laki itu. Tapi banyak orang lain juga yang membutuhkan Mama di sini. Mama udah coba ngomong, sayang. Tapi nggak cukup, Ma. Kalau Mama berusaha semaksimal mungkin, kita semua nggak menderita. Mama harus tahu, Ma. Dengan kebukaman dan kepasrahan Mama, Desi terutama menderita, Ma. Desi harus mengorbankan cinta Desi. Nenek, semuanya, Tora, bapaknya Tora, semua yang ada di sini menderita. Tapi kayaknya Mama dan suami Mama itu ditakdirkan untuk bersama. Ya, Mama dan suami Mama itu orang yang lemah. Desi, sejak kapan kamu mulutnya kasar kayak begitu sama Mama? Sejak Mama jadi bisu.
gara-gara aku, Desi jadi bertengkar sama Lilis. Lilis pasti sedih karena Desi bicara teriak-teriak gitu sama dia. Ini semua salah aku. Pak, Linda tahu kok Papa sedih ya. Kita istirahat aja ya Pak ya. Papa kan capek. Yuk Linda anterin ke kamar yuk istirahat ya. Papa istirahat ya. Sini Pak. Duduk sini. Pak, Papa lihat sendiri kan kelakuannya Desi. Emang kayak gitu ya Pak anaknya? Masa sama mamanya sendiri dia kasar banget? Apalagi tuh ya kalau lagi sama Papa. Ngomongnya nggak ada sopan-sopannya. Masa Papa disebut laki-laki itu tuh mah? Emang dia siapa? Padahal Papa kan sudah baik banget ya sama dia. Wajar, Linda. Wajar kalau Desi bersikap seperti itu sama Papa. Papa yang salah. Desi mencintai Tora, tapi Papa menentang hubungan mereka. Desi nggak salah. Desi benar mencintai seseorang, tapi dia nggak ngerti apa yang dihadapin. Papa tahu betul siapa Fajri. Dan biasanya, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Dan Fajri akan menurunkan sifat dan kelakuannya pada anaknya sendiri. Kasihan si Desi. Dia nggak tahu apa-apa. Dan dia nggak ngerti kalau selama ini Papa ngelakuin ini semua demi kebaikannya dia. Ini semua gara-gara Papa. Ini semua salah Papa. Papa nggak ada di sisinya Desi pada saat dia tumbuh dan belajar dewasa. Justru Fajri yang ada di sana. Harusnya Papa berterima kasih sama dia. Tapi Papa nggak bisa menghilangkan rasa kebencian Papa sama dia. Gara-gara dia, Papa kehilangan istri Papa. Dan sekarang anak Papa sendiri nggak mau menerima Papa. Linda! Kamu emang gak punya perasaan. Kamu sadar nggak apa yang kamu ucapkan? Apa yang salah dengan omongan aku? Kenapa kamu bilang seolah-olah di dunia ini tuh yang penting itu cuma Lilis dan Desi? Kenapa kamu bilang kalau bukan karena Fajri, kamu tidak akan pernah kehilangan Lilis dan Desi? Kamu tahu nggak artinya apa? Itu artinya kamu tidak akan pernah berharap untuk menikah dengan aku. Dan Linda tidak akan pernah lahir. Linda pasti kecewa banget. Linda pasti sedih banget sekarang karena dia merasa tidak diinginkan dan dicintai. Aku kecewa sama kamu. Maafkan Nenek Desi. Nenek sudah nggak tahan lagi. Nenek harus pergi dari sini sekarang. Tora, matikan telepon kamu. Masuk kamar kamu. Jangan kemana-mana. Nek, Tora, ngapain kamu di sini? Nenek harus tolongin aku, Nek. Aku nggak bisa pisah sama Desi, Nek. Aku nggak ngerti lagi hidup aku tanpa dia kayak gimana. Apalagi Papa mengirim aku ke Amerika, Nek. Papa kamu
nyuruh kamu balik ke Amerika? Iya. Nek, Nenek harus tolongin aku, Nek. Temuin aku sama Desi, Nek, sebelum aku berangkat. Karena cuma Nenek doang yang bisa nolongin aku. Iya, Nek. Nenek mau kan? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Kemana aja, Mak? Pergi kok nggak bilang-bilang sih, Mak. Maafin ibu ya, Aldi. Sekarang teh sudah waktunya ibu kembali ke rumah ibu yang di desa. Lilis juga sudah bahagia dengan kehidupannya. Ibu teh senang ngeliatnya. Desinya ada, Aldi. Ibu bisa bicara sebentar sama Desi? Ada. Sebentar ya, Mak ya. Panggilin Desi ya. Ada telepon dari Nenek. Baik, Tuan. Halo. Desi? Desi, kamu ke rumah Nenek ya? Tora nunggu kamu di sini. Iya, Nek. Desi segera ke sana ya, Nek. Makasih ya, Nek. Mana kamu? Aku mau ke rumah Nenek. Biar supir yang nemenin kamu nanti. Des! Aku seneng banget, Ra. Aku pikir kita nggak bakalan ketemu lagi. Aku nggak mau kamu tinggalin aku, Ra. Des. Papa mau ngirim aku ke Amerika, Des. Enggak. Kamu jangan pergi, Ra. Aku juga nggak mau. Aku pengen selalu dekat sama kamu. Aku bingung kenapa semua orang selalu menghalangi hubungan kita. Sekarang Papa ikut-ikutan. Jangan, Fajri. Jangan pisahkan mereka. Biarkan mereka bersama. Fajri, jangan. Coba kamu lihat. Tora persis sama kamu. Sama-sama punya perasaan yang kuat dan tulus terhadap wanita yang dicintai. Lihat betapa besar cinta Tora sama Desi. Fajri, kamu kan pernah mengalami tidak mendapatkan wanita yang kamu cintai. Apa hal itu kamu biarkan terjadi sama anakmu? Baik. Tora, saya nggak akan ngalangin hubungan kalian berdua. Saya akan merestui hubungan kalian. Tapi tidak sekarang. Maksud Papa? Kalian boleh berhubungan lagi kalau kalian sudah berumur 21 tahun. Dan selama itu, kalian tidak boleh ketemu ataupun juga hubungan. Dan kamu, Tora, kalau sampai kamu langgar, Papa akan kirim kamu ke Amerika. Kami janji. Kami nggak akan ketemu sampai umur kami 21 tahun. Des, kamu janji ya? Kamu akan selalu nungguin aku. Sampai kita boleh bersama lagi. Aku janji, Ra.
kabar? Baik dong. Gimana kuliah kamu? Itu yang Linda mau kasih tahu ke Mama. Hari ini kan kelulusan, Mam. Mau tahu nggak IP Linda berapa? 3,4. Ih, bagus banget nggak sih? Ih, kamu tuh hebat sayang. Nggak kayak itu tuh, bisa cuma nyusahin. Oh iya, satu lagi, Mam. Iya. Di acara pelepasan lulusan tahun 2007 nanti, nah Linda itu disuruh nyanyi di situ. Ya belum pasti sih, cuman Linda yakin aja kalau Linda disuruh nyanyi. Abis siapa lagi coba di kampus yang bisa nyanyi, ya nggak sih, Mam? Itu dong anak mama. Makasih Tante. Iya, silakan masuk. Loh, kalian kan panitia pelepasan kan? Nyariin gue. Des, mau kemana? Kita kan kesini mau nyariin kamu. Loh, kok malah pergi sih? Iya nih, kita kemarin mau minta lo nyanyi buat acara pelepasan lulusan 2007 ntar. Gimana, mau ya? Oke, aku mau. Langsung saja kita panggil penyanyi fenomenal kampus kita, Desi Mutiara. Beli tepuk tangannya. Terima kasih. Terimalah persembahan dari saya buat Anda semua. Sekitar jam 7 sore, di saat kita berdua, tiba-tiba gerimis datang mengundang. Gerimis, oh gerimis, mengundang kemesraan. Tak pernah aku bayangkan berpayung kita berdua. Sungguh indah, kau peluk diriku mesra. Gerimis, oh gerimis, mengundang kemesraan. Ada apa sayang? Kok kamu marah-marah? Itu, Mam. Si anak sialan itu. Kenapa lagi dengan Desi? Linda heran ya, Ma. Kenapa sih dia selalu bikin hidup Linda sengsara? Sampai kesempatan nyanyi di kampus juga yang harusnya jadi jatah Linda, dia yang ambil. Benci banget sama dia. Apapun akan Linda lakukan asal Linda nggak perlu lihat mukanya lagi. Tenang aja sayang. Ada Mama di sini ya. Mama akan melakukan apapun untuk kamu. Dan Mama akan memastikan hidup kamu selalu bahagia. Dan kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Ya? Mama akan melakukan sesuatu. Lihat aja nanti.
mengundang Anda semua ke sini karena saya mempunyai kabar gembira. Putri kami, Linda, akan melakukan launching album pertamanya. Dan suami saya, Aldi Winata, mengizinkan putri kami ini memulai debut karirnya di bawah perusahaan kami. Maaf Bu Rena, Ya? bukannya Pak Aldi punya seorang putri lagi dari pernikahannya dengan Lilis Mutiara, yaitu Desi. Lalu kenapa Desi tidak dibuatkan album juga? Betul nggak? Betul. Tolong dijelasin, Bu. Oke. Seharusnya Anda tidak perlu bertanya lagi. Kalian kan semua tahu kalau Linda kan lebih awal memulai karirnya daripada Desi. Dan saya rasa Linda lebih berbakat daripada Desi. Ya, walaupun Lilis itu seorang penyanyi, bukan berarti kan anaknya seorang penyanyi juga atau bisa menyanyi. Inilah dia, artis pendatang baru yang akan merajai musik di Indonesia, Linda. Saya yakin dengan bakat Linda, Linda akan merajai musik di Indonesia ini. Astagfirullah. Mereka sudah lihat berita itu. Lilis dan Desi pasti sedih dan kecewa. Mereka pasti mikir kalau aku sengaja bikinin album buat Linda. Desi bisa berpikir aku cuma sayang sama Linda dan tidak peduli sama Desi. Maafin aku, Lis. Sumpah aku nggak tahu apa-apa soal ini. Rena juga nggak cerita apa-apa soal ini. Aku juga nggak ngerti kenapa Linda sampai mau ngelakuin ini semua. Yang udah ya sudahlah Mas. Toh semuanya udah terjadi. Mas Aldi juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi kan. Sekarang aku tahu kenapa Rena ngelakuin ini semua. Dia pikir dia bikin jumpa fair seperti ini dan mengatakan kepada orang-orang kalau aku bakal bikin albumnya Linda. Jadi secara nggak langsung, dia maksa aku untuk membuat albumnya Linda. Rena betul-betul keterlaluan. Dia sengaja ngelakuin ini supaya Desi marah sama aku. Padahal Desi jauh lebih berbakat daripada Linda. Rena betul-betul keji. Harusnya aku nggak pernah nikah sama dia. Dasar perempuan licik! Kenapa kamu melakukan ini semua? Aku akan melakukan apapun untuk hak anakku. Kamu berhutang soalnya untuk Linda. Kamu nggak perlu ngasih tahu aku apa yang harus aku lakukan. Kamu tahu, kalau Linda itu belum siap untuk bikin album, Ren. Dia masih harus belajar banyak. Kamu sudah membuat kesalahan yang besar, Rena. Enggak, Mas. Aku nggak salah. Kamu yang salah. Aku rela disisihkan, tapi enggak untuk Linda. Dia itu berbakat, Mas. Dia mengharumkan nama keluarga. Enggak seperti anak kamu yang namanya Desi itu. Bisa cuma nyusahin aja. Aku udah bilang sama semua orang. Kamu boleh bantah. Tapi aku yakin kamu nggak berani. Karena kamu lebih mementingkan nama baik kamu. Iya kan? Jadi sebaiknya kamu atur ini semua secepatnya. Karena ini kan untuk anak kamu juga.
Anak papa memang hebat. Makasih, Pak. Ma. Sayang, Mama bangga sama kamu. Oh ya Mbak Linda, bagaimana dengan proses penggarapan album perdana Anda? Sebenarnya proses penggarapannya sudah lama. Hanya saja saya menunggu momen yang pas untuk meluncurkan album itu. Ya, Mam? Iya sayang. Hebat juga ya anak ibu. Selain pintar menyanyi dan suaranya benar-benar bagus. Terima kasih. Ya, namanya juga anak musisi. Linda ini menurunkan bakatnya dari saya dan suami saya. Halo, iya. Teman-teman, kayaknya nggak seru ya kalau kalian tidak mewawancari orang yang memproduksi album ini. Wah, benar juga ya. Pak Aldi, selaku pemilik perusahaan rekaman terbesar dan sering memproduksi album-album lagu terkenal dan penyanyi terkenal, gimana rasanya memproduksi album anak Anda sendiri, Pak? Tentunya saya bangga sekali. Karena ternyata anak saya sendiri memiliki bakat yang luar biasa di bidang musik. Oh ya Pak Aldi, bagaimana dengan anak Anda yang lain? Desi, dia anak Anda juga kan? Dari hasil perkawinan dengan Lilis Mutiara. Apa Anda akan membuatkan album juga buat dia? Bukannya nggak mungkin kan? Kalau Desi itu menuruni bakat dari ibunya dan Anda dalam bidang musik. Buat kami, keluarga adalah hal yang sangat penting. Tapi kami tidak pernah mencampuri bisnis dan keluarga. Ya, buat apa punya anak kalau tidak punya bakat yang hebat? Jadi kita nggak mungkin buat album buat mereka. Jadi gimana Pak Aldi? Desi jadi dibuatkan album atau tidak? No comment. No comment. Pak Aldi! Sayang, kamu belum tidur? Tolong tinggalin Desi sendiri, Ma. Desi pingin sendiri. Desi, kamu nggak boleh kekanak-kanakan seperti ini. Kamu nggak boleh iri dengan keberhasilan Linda. Suatu saat, kamu pasti akan mendapatkan keberhasilan itu. Apa? Iri? Mama nggak salah ngomong, Ma. Bisa-bisanya Mama bilang Desi iri sama Linda. Mama pikir Desi mau nyanyi buat laki-laki itu. Enggak, Ma. Enggak sudi. Desi itu sedih bukan karena itu. Tapi Desi itu sedih karena Mama itu bermuka dua. Apa maksud kamu? Mama kan seorang penyanyi. Mama tahu artinya musik bagi para seniman sejati. Selama ini Desi udah patuh sama Mama. Desi bersumpah untuk tidak menyanyi lagi karena dipaksa sama Mama. Tapi apa? Mama malah bertepuk tangan buat kesuksesan Linda. Anak perempuan yang udah mempermalukan kita berdua tadi. Mama lupa, Ma. Dan sekarang aku anak Mama. Harus tinggal serumah dengan mereka. Dan harus mengorbankan cintaku. Karena keegoisan seseorang yang katanya papa kandungku. Sekarang mana? Apa yang Mama lakukan buat aku, Ma? Apa yang Mama lakukan buat aku? Tapi Desi baru nyadar, Ma. Kalau Mama lebih mencintai laki-laki itu. Dan Desi merasa gak ada artinya buat Mama. Desi gak berarti buat Mama. Desi, kamu benar sayang. Selama ini Mama udah salah sama kamu. Mama egois. Mama merampas kebahagiaan kamu. Dan Mama memaksa kamu menjalani kehidupan Mama. Dan sekarang, kamu bebas untuk melakukan apapun. Asalkan kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu udah lakukan. Jaga kehormatan kamu demi Mama kamu dan kamu sendiri. Mamanya bisa mendukung kamu. Makasih ya, Ma. Makasih.
Des, kamu ngapain kesini? Kalau Papa tahu bisa gawat. Aku bisa dikirim ke Amerika, Des. Kamu mendingan sekarang pulang. Aku bukan mau ketemu sama kamu, Ra. Aku mau ketemu sama papa kamu. Hari ini Linda, seorang putri dari Aldi Winata, produser ternama di negeri ini, melakukan launching album perdananya. Dalam wawancara, Linda berharap albumnya dapat diterima di masyarakat. Selamat malam, Om. Desi. Duduk, Des. Ada perlu apa kamu sini? Om, sekarang ini Om Fajri satu-satunya orang yang bisa aku percaya dan aku andalkan. Karena Om pihak satu-satunya orang yang netral dan yang aku kenal baik. Maksud kedatangan Desi ke sini untuk minta tolong sama Om, bukan minta belas kasihan. Desi yakin dengan kemampuan yang Desi miliki. Desi pingin dipandang orang, dihargai orang. Dan saat ini Desi pingin jadi penyanyi, Om. Cuma Om yang bisa mewujudkan keinginan Desi. Apakah Om mau membantu Desi? Pak Aldi. Tolong nyalakan TV sekarang, Pak. Ada berita penting yang harus Bapak lihat. Setelah menghilang lama dari dunia musik. Ya, kira-kira sudah belasan tahun. Hari ini merupakan hari bahagia buat saya. Karena saya akan kembali lagi dalam bisnis musik ini. Tentunya dengan musik yang baru lagi. Dan juga saya punya penyanyi yang baru. Pasti bakal bagus sekali. Perkenalkan dia, Desi Mutiara. Hancur hatiku